Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulana Wandi Prasetyo, NRP terakhir 1041, angkatan 2022. Em, Ingin memaparkan bagaimana tugas geotomografi terkait inversi dengan dan tanpa regularisasi. Oke, yang pertama kita memiliki soal persamaan inversi dengan penggunaan epsilon dan data yang tersedia. Kemudian untuk generating matrix teknologinya menggunakan fungsi ini. Dan langsung saja kita buka VS Code. Yang pertama yang terlakukan adalah uh, mengimport library. Library yang digunakan seperti NumPy, Matplotlib, Pandas. Kemudian kita masukkan data-data yang kita ketahui. Kita define dulu bagaimana datanya. Ini dijadikan dalam bentuk array adalah eh, ya kita building dulu matriks kernelnya. Parameter yang pertama parameter cell sama gridnya, di mana kita definisikan dx, y, nx. Terus apa? Tiga, karena di sini kita menggunakan matriks 3 kali 3. Kemudian untuk source-nya, source berada di koordinat berapanya kita tulis
Kenapa ini dijadikan dalam bentuk array juga? Dan begitu sebaliknya dengan receiver. Ini sembuh. Nah, setelah sudah baru kita mulai building matriks kernelnya dengan ini jumlah stat di setiap array tab. Nah, terus ns dan nr buat eh, bentuknya dulu. Kemudian kita dari sini definisikan kesamaan untuk membuat matriks. Oke. Mencoba membuat array-nya untuk hasil nanti. Oke, setelah itu baru kita memasukkan fungsi loopnya. Array untuk ini C range and C sifat array sifat C dan untuk ininya distance dibagi distance dibagi dan untuk kesamaan distance-nya itu nilai cos X ada definisikan kan cos X itu ada channel source plus minus kalau buat simak source terus juga buat ini dan untuk ID jadi
Ini semua sama dengan tahu satu ke n satu 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 sama yang di open terus kemudian indeks sama dengan maka itu satu sama dengan B yang kita open phrase yang sudah kita bikin di atas untuk masuk di setelah perhitungan-perhitungan tersebut. Ya, kita lihat bagaimana hasil dari generating matrix GJFG kernelnya. Oke, kita bisa juga buat menampilkan dalam bentuk heat map untuk si matriks G kernelnya. Kemudian kita import dulu si font. Oke. Ini adalah hasil matriks G yang kita generate tadi.
untuk melihat bagaimana respon si receiver dan source-nya dalam bentuk ray, kita bisa menggunakan Google. Untuk langkah selanjutnya, eh, matriks G udah bisa kita dapat, D-nya sudah ada diketahui. Kemudian kita mencoba untuk bagaimana melakukan inversi dengan persamaan ini tanpa adanya fungsi regulasi. Langsung saja, definisikan bahwa G, kita mendefinisikan GTG terlebih dahulu. Kita simbolkan dengan A, ini saja. Matriks G transpos dikali G. Kemudian untuk Y-nya itu adalah G transpos dikali D. Kemudian untuk GTG ini dilakukan inverse matrix. Berarti kita tulis di sini X inverse-nya itu kita menggunakan function dari NumPy berupa linawk untuk linawk titik INF ini untuk melakukan inversi inverse matrix. Kemudian untuk hasil akhirnya tinggal kita kalikan si X underscore inf-nya dengan matriks Y. Oke, kita lanjutkan. Untuk M ini kita lihat dulu gimana hasilnya. Jadikan data frame saja. Bisa enak dulu. Ini adalah hasil dari proses inversi tanpa menggunakan si proses regularisasi itu. Sini ketimpangan nilainya cukup tinggi. Dari 11 ke min 43, 53, min 98, 40, bla bla bla.
Kemudian kita selanjutnya akan mencoba dengan proses regularisasi. Kita definisikan dulu persamaan yang kita gunakan. Menggunakan fungsi definisi. Kita sebut saja equation G, parameter inputnya D, dan fungsi epsilon itu tadi. Epsilon. Nah, untuk yang pertama itu masukkan nilai GTG-nya tadi, di transpose G. Nah, perbedaan di sini adalah menambahkan parameter epsilon, epsilon kuadrat dikali matriks identity. Wow. Nah, sebelum itu kita perlu mendefinisikan ini matriks identity sebagai matriks yang isinya apa satu secara diagonal dengan shape yang sama dengan matriks G. Kemudian sudah gini tinggal kita untuk B-nya sama G transpose D. Dan untuk fungsi M-nya nol sama dengan M return. Nah, selanjutnya adalah kita generate dulu si epsilon value. Epsilon value itu berada di rentang nol hingga kita buat nol hingga kita buat 10 saja dulu, koma 01 dengan increment yang agak lebih banyak, dua. Nah, seperti ini saja. Ini karena dia generate menggunakan fungsi range saja. Oke, setelah apa epsilon value kita dapat, kita bikin dulu result kosongnya. Kemudian kita masuk ke fungsi loop untuk pembuatan eh, melakukan perhitungan equation ini. Untuk setiap epsilon value dengan nilai M dapat dari equation. Kemudian, nah kita perhitungkan si residual rest norm pembuatan akornya. Kemudian untuk model norm menggunakan matriks M saja. Dan resultnya yang ini tadi
append untuk dimasukkan hasil perhitungannya yang telah dilakukan oleh fungsi loop ini. Epsilon, responden, dan residual, dan model. Kita lakukan saja. Setelah itu, kita buat menjadi data frame, di mana hasilnya bisa bisa kita lihat. Nah, di sini udah kelihatan gimana direspon di masing-masing epsilonnya dan nilai residual norm dan model normnya. Tinggal kita lakukan plotting untuk melihat bagaimana respon L curve-nya. Konte figure, terus menggunakan plot, plot, kita plot data frame model norm dibanding residual norm. Kemudian untuk title-nya, L curve, ya, LT text label. Yang X adalah kebalik. Sebelum dan ada yang salah di sini. Di sini kita ini adalah kurva L-nya yang dihasilkan. Kita tambah convention bit true. Setelah ini kita coba buat nilai epsilon yang lebih besar atau dengan increment yang lebih kecil lagi agar setiap kerapatan si L curve-nya bisa kita lihat. Nah, ini L curve yang digunakan untuk setiap iterasi, di mana nilai X ini yang menyatakan prosesnya dan nilai Y ini yang menyatakan bagaimana output dari proses itu tadi dengan menggunakan
sistem sistem logaritmik menggunakan parameter gm min d dan parameter m. Bagaimana dengan hasil? Eh, di sini banyak ini ya apa? eh Banyak titik-titik untuk bagaimana kita menentukan si oh saya kan ini terbalik. Bagaimana menentukan penggunaan atau epsilon mana di mana dia itu base-nya nggak overfitting dan tidak terlalu bias pada hasilnya. Nah, di sini kita menentukan cutoff untuk yang membantu kita yang menyetabilkan bagaimana data misfit dan data observer dengan model smoothing yang dirasa cukup baik. Dengan kata lain, di sini kita bisa kita punya nilai apa ini namanya? Nilai exact value, exact solution dari nilai M. Kita coba seberapa jauh data-data hasil perhitungan yang menggunakan fungsi iterasi ini bisa sama dengan hasil aslinya. Nah, kita masukkan si hasil exact value-nya ini. Hanya satu, satu, hanya sembilan, satu, buat kita bisa menggunakan isinya once. ah, di- dan kita masukkan kembali model persamaan ini. Kita tambah pada model error, di mana model error adalah model hasil perhitungan dikurangi dengan model observed. Kemudian kita masukkan si parameter error ini, append model error. Oke,
Lanjut. Kita masukkan data yang tadi menjadi sebuah data frame. Kemudian kita menggunakan untuk nilai error eh, dari dari data frame ini, kita cari nilai error yang paling kecil. Hmm, fungsi nama agregat min. Oke. Nah, selain itu agar bisa dicari eh, bagaimana base index ini, kita masukin base epsilon using base epsilonnya di mana di df error di ilog base index dengan epsilon. Nah, kita bisa tahu buat fungsi brain base epsilon yang berdasarkan model error itu adalah base index base epsilon. Oke. Nah, di sini diketahui dari berdasarkan si error model epsilon yang terbaik untuk dilakukan inversi ini dengan parameter model errornya ini itu di angka 0,197 sekian. Kalau kita plot bagaimana kita buat dulu mana titik residual norm dan model normnya untuk residual saja. Dan untuk modelnya, ya, kalau kita memiliki ini, kita bisa ulangi plot ini
untuk dengan ditambahkan plot residual model. Nah, tidak sekarang. Oke. Nah, dari sini bisa kita dapat bahwa untuk epsilon yang terbaik yang bisa digunakan atau nilai cut-off-nya berada di titik ini, di titik 0,197 dengan penggunaan epsilon dari rentang 0 hingga 10 dengan increment 0, atau 10 pangkat min 4. Oke, setelah itu bagaimana hasil dari kita punya parameter, punya hasil model tanpa proses regularisasi. Kemudian kita lakukan hal ini lagi, namun dengan menggunakan regularisasi sendiri. Nah, jadi kita coba kita masukin fungsi epsilonnya. Kita epsilon. Nah, ini base epsilon yang kita ambil dan matriks identity dikali. Nah, hal ini akan berbeda jauh. Bagaimana data yang tanpa menggunakan regularisasi, yang nilainya sangat acak hingga puluhan, dan menggunakan regularisasi. Di sini eh, nilainya berada pada rentang exact value yang digunakan, di mana nilai nilai observe-nya adalah 1, yang berkisar 0,9, 1,01, dan bla bla bla. Oke, dari hasil itu tadi, setelah banyak dilakukan proses iterasi perhitungan inversi dengan masing-masing epsilon, ternyata kita bisa menentukan bagaimana penggunaan epsilon terbaik dalam tanda kutip, si smoothingnya yang terbaik itu di mana menggunakan nilai cutoff yang menggunakan minimal min, apa, standar deviasi minimum antara matriks hasil M atau M calculate di sini dengan exact M atau M observe-nya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.